nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 4 dan ayat 6. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 30 ayat 1 dan ayat 3. Nomor 300 ayat 1 dan ayat 3.
dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan pujian dari anak kita remaja. Tapi orang itu ya. Hah? Kok bisa?
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 dan 2. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imannya. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari anak mahasiswa UNEM.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan gereja seperti gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, perlindungan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat di Minggu tanggal 29 Juni 2025 dengan topik Setia Menyuton Dohot Makobasi Tuhani atau setia mengikuti dan melayani Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Ketiga, Dewan Komunia. Keempat, Dewan Maturia. Kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk dana diakonia sosial AKBP Makassar. Dan yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu 29 Juni 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan sekolah minggu Injil Libur atau SIL. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai tanda ucapan terima kasih kita atas pelayanan Bapak Situa Albenduno Pandomuan Tekusumu SE almarhum sebagai majelis di HKBP Makassar selama 21 tahun. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan, kebaktian wilayah.
di wilayah Kolose di hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 di rumah keluarga Bapak R. Pasaribu P. Boru Tambunan yang diadakan di gedung sekolah minggu. Di wilayah Filipi di hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 di rumah keluarga Bapak R. Aritonang Ibu Lili R. Boru Simanjuntak SKM yang beralamat di Asrama Polisi Batang Kaluku, Blok C nomor 19. Acara pertanian atau kebaktian wilayah masuk pukul 19.00. Yang ke-8, pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan 2. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 29 Juni 2025, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR AMA Ebenezer. A2, kebaktian pos pelayanan Parepare. Pada hari Minggu ini tanggal 29 Juli 2025 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Inang Bibelfro Rusmi Boru Sihombing, Bibelfro Fungsional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgi Inang Situa EJ Boru Simangunsong. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3, KOR wilayah yang melayani ibadah Minggu pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 yang akan datang. KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A3, retreat serta field trip sekolah minggu. Berdasarkan program kerja Sekolah Minggu HKBP Makassar dan Seksi Pendidikan Dewan Diakonia tahun 2025 akan melaksanakan kegiatan retreat dan field trip Senin 30 Juni 2025 pukul 15.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 pukul 15.00 WITA untuk anak sekolah minggu kelas SD, kelas 2 SD ke atas, bertempat di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, Goa. A4, barcode warta jemaat. Sesuai hasil rapat evaluasi Parhalado Partohonan pada hari Sabtu 28 Juni 2025, telah disepakati mulai hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 yang akan datang, bahwa warta jemaat sudah tidak memakai lembaran kertas atau fotokopi dan akan memakai barcode dengan petunjuk sebagai berikut. Cara dan penggunaan QR Code Gereja HKBP Makassar dapat kita lihat di titik kita dari item poin 1 sampai dengan 3. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5, TOKOP tahun transformasi tahun 2025. Sesuai hasil rapat panitia tahun transformasi 7 Mei 2025, hal dana untuk tahun transformasi tahun 2025 memerlukan biaya 250 juta dan dana yang dibutuhkan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Totoripe Jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung kegiatan tahun transformasi 2025. Adapun Totoripe yang disepakati panitia adalah minimal 200.000 per keluarga dan boleh dilunasi sampai dengan Desember 2025. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 6. Pencarian dana Persekutuan Mahasiswa Kristen UNM. Pada hari ini Minggu 29 Juni 2025, Panitia Bakti Sosial 2025 Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar
mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di gereja, di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan bakti sosial 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan memberkatinya. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur N. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Siswa B. Banjarnamor CG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-12, Amang Situa PRM Sinaga. Yang ke-13, Marta Monika Boru Pasaribu. Yang ke-14, Amang Edison Binsar T. Tampu Bolon. Yang ke-15, Inang Nyonya Situa Dr. Andes M. Sinaga Dr. Anda R. Boru Bukit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 30 Juni sampai dengan 6 Juli 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Dan daftar Totoripe tahun transformasi tahun 2025 dari wilayah Roma, Korintus, Galatia, Efesus, wilayah Filipi, Kolose, Galilea, dan wilayah lain atau tamu dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Serta yang ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran saldo gereja kita sampai dengan tanggal 28 Juni 2025 dapat juga kita lihat pada warta gereja kita. Serta jadwal kegiatan gereja kita dalam sepekan dari tanggal 30 Juni sampai dengan 6 Juli dapat kita lihat pada warta gereja kita. Demikian warta gereja kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari 1 Raja 19 ayat 15 sampai ayat 21. 1 Raja 19 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Jehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia dan daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita masih berjalan dalam minggu-minggu Trinitatis. Sekarang kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis, yaitu minggu yang menunjukkan karya Allah dalam ketritunggalannya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang selalu berkarya dalam kehidupan manusia dan juga dalam perjalanan sejarah dunia. Karena perjalanan sejarah dunia tidak bisa lepas dari proses penciptaan Allah, pemeliharaan Allah, dan juga penebusan Yesus, dan juga Allah yang telah mempersiapkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi dalam setiap sejarah atau setiap perjalanan dunia, pasti ada banyak pengalaman, mungkin banyak tantangan, banyak hambatan yang dialami oleh manusia, sama seperti bangsa Israel, bangsa yang dipilih Allah, banyak mengalami pergumulan, tantangan, hambatan dalam perjalanan kehidupan mereka. Demikian juga dalam perjalanan sejarahnya Allah memilih dan mengangkat para nabi dan juga mengangkat para raja untuk melayani dan untuk melaksanakan tugas panggilan Allah di dunia ini, termasuk
Nabi Elia. Allah yang memanggil Nabi Elia untuk menyuarakan suara kenabian dan untuk mengingatkan para raja yang melayani di tengah-tengah bangsa Israel supaya mereka selalu setia dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam melayani umatnya, umat Israel. Bukan hanya mengingatkan para raja, tetapi juga mengingatkan umat Israel supaya mereka selalu berbuat, bertindak, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi di dalam pelayanan Elia, dia juga menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, bahkan dari pihak raja bersama istrinya Isabel. Karena Elia menghukum para nabi-nabi palsu yang sudah diangkat, bahkan sudah bekerja di tengah-tengah bangsa Israel, karena di bawah Isabel yang tidak percaya dan yang tidak mengenal Allah sama sekali. Tapi dia membawa agamanya dari negara lain karena dia dinikahi oleh Raja Israel. Dia membawa agamanya, Baalnya ke tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga Raja menganjurkan semua orang di dalam kerajaannya harus menyembah Allah Baal, bahkan harus mencium Allah Baal. Tetapi Elia tidak mau. Karena Elia tidak mau, bahkan menghukum para nabi-nabi palsu. Isabel berencana mau membunuh dia. Itu bisa kita baca nanti ayat sebelumnya atau ayat sebelum ayat 15 mulai dari ayat 1. Di sana diceritakan bagaimana Elia terancam dalam hidup. Dia diancam untuk dibunuh sehingga dia mau melarikan diri dan tidak mau lagi untuk melayani Tuhan. Karena dia merasa bahwa Tuhan tidak bersama dia sehingga Isabel mampu mau membunuh dia, mau mengusir dia dari tugas pelayanan sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Sewaktu dia terancam, dia menyatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak mau lagi melayani. Dia akan melarikan diri, bahkan meninggalkan tugas. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hambanya meninggalkan tugas, tidak membiarkan Elia putus asa di dalam pelayanan. Dia pun banyak ancaman, dia harus mati karena pelayanan. Tetapi Tuhan mengingatkan dia akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai nabi yang telah ditugaskan, yang telah dipanggil Allah untuk melayani di dunia ini, untuk melayani umatnya Israel. Allah mengingatkan dia akan tugasnya. Tugasnya bukan hanya melawan para nabi-nabi palsu, tetapi dia juga ditugaskan Allah untuk mengurapi para raja, termasuk juga untuk mengurapi nabi yang akan menggantikan dia. Dia disuruh Allah untuk mengurapi Hazael menjadi raja di Aram, dan juga mengurapi Yehu untuk melayani di Israel, dan juga mengurapi Elisa untuk menggantikan dia sebagai nabi di tengah-tengah Israel pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu dilakukan dia dengan baik. Dia kembali untuk melayani, untuk melaksanakan tugas panggilan Allah kepada dia. Dan yang paling suka cita di dalam pelayanannya yaitu waktu pemanggilan Elisa menjadi nabi untuk menggantikan dia. Elisa seorang petani,
dia membajak Elia mendekati dia dan memanggil Elisa menjadi nabi untuk menggantikan dia. Sangat luar biasa respon dari Elisa. Dia memohon, biarkan saya mencium ayah saya, ibu saya, dan juga dia kembali dulu ke keluarganya. Ternyata Elia membiarkan itu, memberi kesempatan Elisa pulang ke rumahnya, dan dia bersuka cita. Dia memotong lembunya, bahkan membakar peralatan yang dia pakai untuk membajak, untuk memasak lembunya untuk dimakan bersama dengan teman-temannya dan saudaranya, baru dia meninggalkan tugasnya, pekerjaan itu, dan mengikuti Elia dan mengikuti tugas panggilan untuk melayani Tuhan. Itulah yang kita baca dari nats ini, itulah yang kita baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Dari situ apa yang mau kita lihat Bapak Ibu dari nats ini, atau apa yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita setelah kita membaca nats tadi dalam konteks kita pada hari ini. Kita harus berangkat dari topik minggu kita yang tertulis di warta jemaat kita. Topik setia mengikuti doa makobasi Tuhan ini, atau setia mengikuti dan melayani Tuhan. Setia mengikuti dan melayani Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, kita harus percaya dan mengakui bahwa kita semua dipanggil untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Karena setiap orang yang dibaptis, setiap orang yang masuk menjadi orang percaya, atau setiap orang yang mengikuti Yesus di dalam hidupnya, yang bisa kita katakan dia sebagai orang Kristen, kita terpanggil untuk selalu mengikuti dan melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pendeta yang dipanggil untuk melayani, bukan hanya pendeta yang dipanggil untuk mengikuti dan melayani Yesus, melayani Tuhan. Bukan hanya penatua, bukan hanya pemusik, bukan hanya orang yang bekerja dalam ibadah, tetapi semua orang yang masuk menjadi orang percaya, dia terpanggil untuk mengikuti Yesus. Dia terpanggil untuk melakukan pelayanan di dalam hidupnya, dari setiap konteks dia hidup, dari konteks dia di mana ditempatkan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada beberapa poin yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lihat, bagaimana pengalaman kita sekarang dalam kehidupan ini. Perlu perenungan dalam kondisi kita setiap saat. Ternyata di dalam kehidupan kerohanian kita, atau di dalam keberimanan kita, sering kita mengalami tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Banyak orang merasa Tuhan meninggalkan dia, sehingga dia bergumul, bahkan merasa terancam dalam kehidupannya. Banyak orang merasa Tuhan tidak pernah mendengar doanya, Tuhan tidak pernah mendengarkan permohonannya dalam kehidupannya, sehingga dia sering mau berencana, mau meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan di dalam hidup. Kadang justru lebih kuat kuasa dunia di dalam kehidupan kita, yang membuat kita sering mengabaikan, bahkan lupa akan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau kita sudah merenungkan, apakah kita pernah merasa kecewa kepada Tuhan? Apakah kita merasa Tuhan tidak berpihak kepada kita di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Firman Tuhan hari ini memanggil kita. Tuhan selalu bersama kita. Biarpun kadang-kadang Tuhan membiarkan kita dicobai, sama seperti Elia, dicobai karena kekuasaan istri Raja Isabel berencana membunuh Elia.
Tetapi kuasa Tuhan pasti lebih tinggi dari kuasa apapun yang ada di dunia. Tetapi harus kita ingat, kadang-kadang pencobaan itu selalu datang, bahkan kadang-kadang selalu bersama kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan putus asa. Lihatlah, percayalah, dan dengarkanlah suara Allah untuk selalu memanggil kita, memanggil saudara di dalam segala ancaman yang saudara alami dan pergumulan yang saudara alami. Tuhan mau menolong kita. Bahkan Tuhan mau menugaskan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini untuk menindaklanjuti misi Allah, melakukan misi Allah di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Sama seperti Elia yang dipanggil untuk melakukan misi Allah, mengurapi para raja, mengurapi para nabi, bukan hanya untuk mengingatkan orang yang bersalah. Dari situ bisa kita lihat tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita tertanggung selalu mengingatkan orang yang salah. Jangan takut, jangan ragu untuk mengingatkan orang yang jatuh ke dalam dosa supaya mereka berbalik dan bertobat. Tetapi jangan lupa juga kita ditugaskan untuk menunjukkan dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk misi pelayanan, untuk misi perdamaian di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita untuk melakukan itu? Kita untuk menjadi pembawa misi Allah di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kalau kita membawa kedamaian, keadilan, yang sering kita katakan sekarang KPKC, kalau kita ditugaskan untuk melayani di tengah-tengah kehidupan ini, pertama harus kita bisa menguasai diri kita. Kalau kita sudah bisa menguasai diri kita, baru kita bisa melangkah mengingatkan orang lain supaya mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan. Bahkan kita akan membawa berkat di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau kita melihat dari kondisi ini menjadi contoh bagi kita bagaimana kita membawa berkat di tengah-tengah kehidupan dunia ini untuk menyampaikan, untuk membawa misi Allah dalam kehidupan ini. Orang yang membawa berkat ke dunia ini bukan lagi dengan istilah orang yang diberkati akan menjadi berkat kepada orang lain, tetapi justru orang yang mengalami pergumulan pun, bahkan orang yang merasa terancam pun di tengah-tengah kehidupan ini, dia harus bisa membawa berkat di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu yang dialami dan itu yang dijalankan oleh Elia dalam hidup. Kalau kita bergumul, kalau kita mengalami ancaman tantangan dalam kehidupan kita, justru dari pergumulan, ancaman, tantangan itu kita akan menjadi berkat kepada orang lain di sekitar kita di dunia ini. Kalau orang yang terberkati membawa berkat itu sudah biasa dan itu sudah kewajiban, tetapi harus melebihi dari situ. Kehidupan orang yang dipanggil, orang yang terpanggil menjadi orang percaya, dia harus menjadi berkat kepada orang lain, kepada dunia ini, sama seperti Elia yang memberkati, mengurapi para raja, mengurapi nabi pada saat itu. Biarpun hidupnya terancam, biarpun hidupnya sudah di ujung tanduk, tetapi dia selalu mengutamakan pelayanan, mengutamakan panggilan Allah, mengutamakan suruhan Allah di dalam hidupnya sebagai nabi di tengah-tengah umat Israel dan di tengah-tengah dunia. Itu yang pertama yang bisa kita ambil melalui nats ini untuk perenungan bagi kita, bagaimana kita untuk mengenal diri kita bisa menjadi berkat dalam setiap kondisi dan setiap keadaan kita. Di dalam kesulitan pun kita akan bisa menjadi berkat, karena itu panggilan Allah bagi setiap orang percaya. Yang kedua menjadi contoh bagi kita, Elisa yang dipanggil Elia menjadi nabi untuk menggantikan Elia
sangat luar biasa pribadi Elisa. Kita tidak mendengar cerita bagaimana perkenalan mereka sebelumnya, tapi yang diceritakan dalam nats ini, Elia dengan tiba-tiba memanggil Elisa. Cara pemanggilannya pun bukan dengan kata-kata, tetapi dengan menumpangkan jubahnya kepada Elisa. Itu sebagai petunjuk, dan itu diyakini oleh Elisa. Itu salah satu cara panggilan dari Allah bagi dia. Kalau sudah ada tersangkut baginya jubah sebagai nabi, pasti itu panggilan Allah dalam hidupnya. Dari kondisi yang kita katakan dulu, yang tidak siap dia menjadi seorang nabi, dia hanya seorang petani dan peternak. Tetapi dengan keyakinan, karena Tuhan yang memanggil melalui hambanya Elia, dia merespon, bahkan dia mau untuk melaksanakan panggilan itu di dalam hidup. Tetapi kita lihat juga prosesnya di dalam menjawab panggilan dari Elia. Dia mau pulang, dia mau pamit sama orang tuanya, bahkan dia mau permisi ke saudara-saudaranya, tapi dia tidak menahan-nahan apa yang dia kerjakan, pekerjaannya sehari-hari. Ini juga menjadi panggilan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dalam diri kita telah melekat nama orang Kristen, berarti pengikut Kristus. Itu menjadi panggilan bagi kita sebagai nabi atau sebagai orang yang mau meneruskan, melaksanakan, bahkan menyuarakan suara kenabian di dunia ini. Panggilan itu harus kita respon sama dengan Elisa. Elisa merespon dengan membawa suatu niat yang baik kepada orang tuanya. Tentu dia akan menceritakan apa yang dia lakukan, bahwa dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk melakukan misi baru, tugas baru, pelayanan baru, untuk melayani Tuhan, melayani umat Tuhan di dalam hidup. Dia justru membagi-bagikan harta yang dia miliki, tanda bukti bahwa dia tidak dibatasi oleh harta untuk pelayanan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Panggilan ini bagi kita sekarang tentu mungkin berat dalam hati kita. Kita tidak mungkin meninggalkan keluarga kita, meninggalkan harta kita untuk melayani, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kenyataan, dalam hidup orang percaya, itu harus nyata dan itu harus kita buktikan. Bagaimana kita membuktikan itu? Apakah kita harus semua meninggalkan keluarganya, atau suami meninggalkan istrinya, atau orang tua meninggalkan anaknya, atau anaknya meninggalkan orang tua? Tidak. Tetapi panggilan kita sekarang ini, bagaimana kita untuk melakukan misi tugas yang telah diembarkan, yang telah diberikan Allah kepada kita di dalam melakukan tugas panggilan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dengan mengutamakan misi Allah dalam kehidupan kita, tanpa mengabaikan keluarga, tanpa mengabaikan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, tentu semua yang kita lakukan, bagaimanapun hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan keluarga kita, itu pasti baik. Tetapi kalau sebaliknya kita lakukan, kita mengutamakan dunia, kita mengutamakan keluarga, melupakan bahkan menomorduakan Tuhan, pasti berbeda warnanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Ini pengalaman dari keluarga saya tahun 82. Pada saat itu masih baru berkembang kelompok-kelompok doa. Ada kelompok-kelompok doa di Medan. Banyak mahasiswa yang masuk ke sana. Tetapi ada suatu pengajaran yang salah pada saat itu. Dari kelompok doa ditekankan, kalau saudara sudah masuk di kelompok doa, saudara yang lain harus ditinggalkan, saudara baru harus diikuti. Berarti saudaranya, yaitu saudaranya di kelompok doa itu, ayahnya, ibunya, keluarganya tidak diperdulikan lagi. Ada dari saudara saya mengatakan, kau bukan bapakku lagi, kau tidak bapakku lagi, kau bukan bapakku lagi. Sangat tragis. Karena dia mengatakan bahwa dia punya saudara yang baru. Karena saya sudah mengutamakan Tuhan, saya tidak mengutamakan keluarga lagi. Saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah mengasihi saudara-saudara saya di kelompok saya, tetapi saya tidak akan mengasihi yang lain lagi, apalagi orang yang tidak mau sejalan dengan saya. Sangat menyakitkan pada saat itu. Banyak orang yang mengingatkan orang yang percaya, bukan berarti meninggalkan keluarganya, bukan berarti tidak mengasihi orang lain. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan musuh kita pun harus kita kasihi, bukan hanya kelompoknya. Sampai akhir hidupnya dia selalu memperjuangkan itu. Tetapi di akhir hidupnya justru kelompoknya banyak yang berantakan, banyak di sana pekerjaan-pekerjaan muda-mudi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang diaturkan dalam kehidupan. Bukan seperti itu yang mau dikatakan dalam mengikut Yesus. Ini sangat jelas bagi kita, contoh dalam kehidupan kita. Sama seperti Elisa. Dia tidak melupakan ayahnya dan ibunya, dia tidak melupakan keluarganya, dia tidak melupakan saudara-saudaranya. Bahkan dia dengan baik-baik menunjukkan dirinya mau mengikut Tuhan. Tentu itu akan diberangkatkan dengan hati yang tulus, memberangkatkan dan mendoakan mereka untuk melakukan Tuhan. Ini menjadi pedoman yang sangat luar biasa bagi kita di dalam melakukan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita masing-masing punya talenta yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat, bahkan yang bisa kita abdikan untuk pelayanan Tuhan dan juga untuk pelayanan di dunia ini, menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya. Tetapi jangan abaikan keluarga, jangan abaikan teman-teman, bahkan musuh kita pun harus kita kasih. Itu petunjuk bagi kita sebagai orang percaya, harus mengasihi dunia ini dan mengasihi Allah, tetapi bukan mengasihi dosa, tapi bukan mengasihi kejahatan, tetapi kita akan berusaha membawa orang yang berdosa, membawa orang yang di dalam kejahatan, supaya mereka bisa kembali untuk percaya dan yakin kepada Tuhan di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, yang menjadi perenungan bagi kita melalui doa. Ternyata memang di dalam kehidupan pelayanan untuk mendengarkan, untuk melakukan kehendak Tuhan dibutuhkan pengorbanan. Coba kita hitung-hitung dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berkorban dalam kehidupan kita ini untuk mengikut Tuhan, untuk melaksanakan pelayanan di dalam kehidupan kita. Banyak orang sekarang dia tidak mau berkorban, hanya kalau ada waktunya yang lebih baru dia gunakan untuk Tuhan. Orang yang mau berkorban, dia harus mengutamakan persekutuan dengan Tuhan di dalam hidup. Dia akan mengutamakan apapun yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan, sehingga itu menjadi persembahan yang harum di hadapan.
bukan karena tidak peduli lagi sama saya persembahkan kepada Tuhan. Itu misi dari gereja kita, khusus HKBP Makassar. Kenapa kita harus membuat amplop untuk persembahan? Kita mencoba agar termotivasi mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, bukan yang terburuk. Karena kita asal-asalan untuk memberi persembahan kepada Tuhan, kita tidak rela berkorban. Itu hanya salah satu contoh kecil bagaimana kita untuk mempersembahkan persembahan yang terindah dan mau berkorban dari kehidupan kita. Apalagi kalau kita diminta berkorban kepada orang lain. Kalau sama Tuhan kita mau berkorban, tapi kepada orang lain kita tidak mau berkorban, itu sama saja tidak pas dalam kehidupan orang percaya. Tetapi orang yang mau berkorban kepada Tuhan, dia mau berkorban kepada orang lain, sanalah telah kita lakukan kerelaan untuk berkorban sebagai orang yang telah dipanggil mengikut Yesus. Karena panggilan contoh dalam kehidupan kita bagaimana kita untuk berkorban, yaitu Yesus yang datang ke dunia. Yesus meninggalkan kemuliaannya hanya untuk menyelamatkan manusia. Yesus menderita, dia mengorbankan dirinya hanya untuk keselamatan kita. Dia rela dibunuh dan mati hanya untuk keselamatan kita. Semua yang dia lakukan untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan kita adalah pengorbanan. Dan itu menjadi dorongan dan motivasi bagi kita untuk rela dan mau berkorban dalam kehidupan ini, melakukan semua kegiatan, apalagi hubungan kita dengan dia, hubungan kita dengan sesama, berangkat dari pengorbanan. Kalau pengorbanan kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita, itu tidak akan meminta imbalan balas jasa dari semua yang kita lakukan. Itu adalah tanggung jawab sebagai orang percaya, tanggung jawab sebagai orang yang telah diselamatkan Allah dan orang yang telah dipanggil Allah menjadi hambanya, menjadi umatnya, menjadi pengikutnya. Kita semua pengikutnya, mari kita semua rela mengorbankan kehidupan kita, waktu kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini bahwa Tuhan mengingatkan kami sama seperti hamba Elia yang mengalami ancaman. Dia tidak putus asa di dalam mengikut Engkau, tetapi karena Tuhan mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab dan pelayanan, dia tersadar dan melakukan apa yang diperintahkan. Dan itulah menjadi contoh bagi kami. Mungkin banyak di antara kami yang sering kecewa karena kadang-kadang yang kami terima dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang di hati kami, apa yang kami rencanakan. Tetapi melalui firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami agar kami selalu mendengarkan suara Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menyelamatkan kami dari kekecewaan kami yang kadang dan sering membawa kami jauh dari Tuhan. Tapi kalau kami mendengarkan dan menerima rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami, kami akan disegarkan kembali untuk selalu setia mengikut Tuhan. Dan juga dalam kehidupan kami, biarlah kami di dalam melakukan firman, di dalam mengikut Engkau, tidak akan melupakan keluarga kami, saudara-saudara kami, tapi selalu mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami
dan juga di dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami. Dan juga bimbing kami Tuhan, tolong kami untuk selalu rela berkorban, menunjukkan kasih-Mu, menjadi kasih yang kami tunjukkan di dalam kehidupan kami, terutama untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Kerelaan berkorban itu adalah tanggung jawab dan tugas setiap orang percaya, sehingga kami betul-betul terpanggil melakukan yang terbaik tanpa melihat hasilnya, tanpa melihat balasannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang membimbing kami dan mengajak kami dan mengarahkan kehidupan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami betul-betul setia mengikuti Tuhan, setia melayani Engkau dari kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah bijak pada di Makassar ini, pelayanan ibadah keluarga, pelayanan kategorial, dan juga pelayanan lainnya. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, yang menolong kami, bahkan yang memberkati seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja. Biarlah melalui pelayanan tersebut bisa kami dikuatkan untuk semakin setia, untuk semakin mengikut Tuhan, dan untuk selalu berpaut hanya kepada Tuhan saja. Mungkin juga akan berdoa untuk para pelayanan gereja, pos pelayanan Goa dan pos pelayanan Parepare. Biarlah Tuhan yang memberkati semua pos pelayanan yang ada sekarang di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan memberkati agar pos pelayanan yang Tuhan telah berkati itu menjadi media alat untuk mempersekutukan para jemaat di Goa dan di Parepare. Mungkin juga akan berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Inang Simatu Bangkuri Simanjunda, Inang Benjernau Buluman, Inang Monaparudian Pasaribu, Amat Pahaman, Inang Nepahu Bulu Pasaribu, Inang Seturus Bulu Panjaitan, Inang Sekitu Bulu Samas, Inang Sekarang Bulu Papahan, Amang Asih Turus, yang di Setangah Bulu Dabar, Amang SPP Pasaribu, Amang Sekitu Barem Sinaga, Anak Kami Marta Monika Bulu Pasaribu, Amang Edison Binsar Kampu Bulu, dan Inang Situa Sinaga Bulu Bukit. Dan mungkin masih banyak Tuhan yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Tapi kami mendoakan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, memberi kesehatan dan kesembuhan kepada mereka, memberkati segala tindakan dan usaha di dalam kesembuhan mereka, dan menguatkan hati mereka dan menguatkan iman mereka, agar mereka selalu berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Biarlah mereka selalu hanya memohon kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan atas umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan bagi semua jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami telah menikmati kehidupan yang telah kami jalani, yang Tuhan anugerahkan di kehidupan kami. Dan kami akan menjalani lagi ke depan hari-hari yang baru yang akan Tuhan anugerahkan di tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberi umur yang panjang kepada kami. Biarlah Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan, agar kami selalu merasakan dan bersuka cita bahwa tangan Tuhan yang selalu membimbing kami, memberkati kami di dalam kehidupan kami dan juga di dalam sukacita kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang selalu
memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati kehidupan, sehingga mereka semakin merasakan berkat Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin termotivasi untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 416 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan untuk kegiatan anak-anak kita sekolah Alkitab hiburan anak-anak sekolah minggu akan terima kasih. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang Kau peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya.
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.